Masa lalu tidak pernah mati. Ia bahkan belum berlalu. Di balik debu dan reruntuhan zaman, tersimpan kisah-kisah heroik, pengorbanan, dan peradaban yang mengubah dunia. Selamat datang di channel Takhta Sejarah. Ingat, gambar hanya ilustrasi. Semarang, sebuah kota tua yang menyimpan ribuan kisah masa lalu. Namun, ada satu bangunan di sini yang berdiri lebih angker, lebih megah, dan lebih misterius dibanding yang lain. Jika kamu tanya orang Indonesia tentang tempat paling berhantu, nama ini hampir pasti muncul. Lawang Sewu, masyarakat luas mengenalnya sebagai stasiun kereta setan. Konon, ribuan arwah berkeliaran di sini. Dari noni berbaju putih, kepala tanpa tubuh, hingga kuntilanak yang menari di atas genteng. Tapi, tunggu dulu. Di balik seramnya cerita hantu yang membuat bulu kuduk merinding, ada sebuah teori yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah teori yang mengatakan bahwa mungkin saja kita semua selama ini salah kaprah. Mungkin Lawang Sewu itu bukan rumah setan. Mungkin selama ini ada kesalahan terjemahan besar-besaran yang mengubah sebuah mahakarya arsitektur menjadi neraka bagi yang takut. Apakah benar Lawang Sewu adalah gerbang dimensi lain? Atau kita hanya takut pada nama yang salah? Kali ini kita akan mengupas tuntas dari A sampai Z, kisah di balik 1000 pintu ini. Duduk yang manis, jangan lupa teguk kopi Anda, karena kita akan masuk ke kegelapan sejarah Lawang Sewu. Selamat menyaksikan. Sebelum kita bicara soal hantu, kita harus bicara soal bangunannya. Untuk memahami misterinya, kita harus mengerti objeknya. Lawang Sewu dibangun pada tahun ke-1904, saat itu Indonesia masih disebut Hindia Belanda. Bangunan ini bukan dibangun sembarangan. Ia didesain oleh arsitek ternama masa itu, Profesor Jacob F. Klinchhumer dan B.J. Ouwendag. Gaya arsitekturnya disebut Indonesia Empire. Coba perhatikan. Tangga melengkung yang megah, jendela kaca patri stained glass yang berwarna-warni yang dipesan langsung dari Belanda, dan pilar-pilar tinggi yang menjulang. Saat itu, bangunan ini adalah kantor pusat perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda, Nis-Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Inilah pusat kendali kereta api di Jawa. Sekarang, pertanyaannya, dari mana asal-usul nama Lawang Sewu? Masyarakat Jawa menyebutnya Lawang Sewu. Lawang artinya pintu, Sewu artinya 1000. Jadi, apakah pintunya benar-benar ada 1000? Jika kita hitung secara teliti, jumlah pintu dan jendela di bangunan utama ini tidak sampai 1000. Ada sekitar 400-an jendela besar dan ratusan pintu kecil. Tapi dalam bahasa Jawa, kata sewu sering dipakai sebagai hiperbola atau gaya bahasa melebih-lebihkan. Sama seperti kita bilang 1001 malam, bukan berarti ada 1001 malam secara harfiah. Nah, disinilah letak menariknya. Ada cerita lisan yang beredar di kalangan sejarawan dan budayawan Jawa tertua. Konon, nama asli bangunan ini bukan Lawang Sewu. Penutur bahasa Jawa halus mengatakan bahwa warga setempat dulu menyebut area ini dengan sebutan lain karena takut dengan keseraman bangunan Belanda ini. Mereka menyebutnya Lawang Setan Pintu Setan. Seiring waktu, lidah orang Jawa yang cepat dan aksen logat perlahan mengubah setan menjadi sewu. Apakah ini hanya kebetulan fonetik atau sebuah mekanisme pertahanan diri masyarakat agar berani mendekati tempat ini? Kita akan gali teori ini lebih dalam nanti. Tapi sekarang, mari kita lihat kenapa tempat ini dianggap sarang setan. Kalau bangunan ini indah, kenapa jadi angker? Jawabannya terletak pada satu periode waktu yang paling kelam. Pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Saat Jepang mengalahkan Belanda, mereka mengambil alih Lawang Sewu. Tapi, mereka tidak menjadikannya kantor kereta api lagi. Mereka mengubah fungsi bangunan megah ini menjadi sesuatu yang mengerikan, rumah sakit militer dan kem tahanan. Ini bukan rumah sakit biasa. Ini adalah tempat penyiksaan. Di bagian selatan bangunan terdapat area yang sekarang sering dikenal sebagai bunker atau ruang bawah tanah. Disinilah neraka itu berada. Pada masa itu, Lawang Sewu dipenuhi oleh pejuang Indonesia, tentara KNIL, dan para Romusha yang ditangkap. Jepang terkenal kejam dalam mengambil informasi. Mereka menggunakan ruang sempit di Lawang Sewu untuk menginterogasi tahanan. Mereka menggunakan berbagai metode penyiksaan, dicelupkan ke air kotor, dikurung di ruang sempit tanpa cahaya, hingga eksekusi mati. Salah satu kisah paling terkenal adalah kisah tentang pemuda-pemudi Tugu.
Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, terjadi pertempuran sengit antara pemuda Indonesia melawan tentara Jepang di Lawang Sewu. Pertempuran berlangsung 5 hari, 5 malam. Pasukan Jepang terdesak dan mengunci diri di dalam gedung. Banyak pejuang muda gugur di sini. Darah mereka membasahi lantai marmer yang dulu begitu indah. Jadi, ketika orang mengatakan Lawang Sewu angker, mereka tidak sedang bercanda. Trauma kolektif masyarakat Semarang terhadap tempat ini nyata, bukan hanya karena hantunya, tapi karena kenangan darahnya. Oke, kita sudah bahas sejarah kelamnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling kalian tunggu. Siapa saja penghuni gaibnya? Di dunia mistik, Lawang Sewu itu ibarat katalog monster. Ada 3 sosok yang paling terkenal dan paling sering muncul, baik kepada penjaga malam maupun pengunjung uji nyali. Nomor 1, Noni Belanda. Sosok ini digambarkan sebagai wanita muda berambut pirang. Mengenakan gaun panjang putih gaya Eropa abad ke-19, konon dia adalah putri dari salah satu pejabat tinggi NIS. Ada 2 versi ceritanya. Versi pertama, dia bunuh diri karena patah hati. Versi kedua, dia dibunuh secara kejam di dalam lorong gedung. Seringkali, pengunjung mencium wangi parfum bunga yang tiba-tiba muncul dan hilang, lalu melihat sosok ini berdiri membelakangi di sudut ruangan. Nomor 2, Drakulan atau pria tanpa kepala. Ini mungkin hantu paling menyeramkan di sini. Banyak saksi mata mengaku melihat sosok pria tinggi besar, memakai jas, tapi tidak memiliki kepala. Konon, dia adalah seorang Belanda yang dihukum pancung. Seringkali, hantu ini terlihat sedang mencari kepalanya yang hilang di koridor panjang Lawang Sewu. Nomor 3, Tuyul dan Genderuwo. Ini menarik, karena Lawang Sewu berada di tanah Jawa, bukan hanya hantu Belanda yang ada. Konon, bangunan ini berdiri di atas jalur spiritual makhluk halus lokal. Para penjaga malam sering mengeluhkan uang jaga mereka yang hilang, namun ditemukan di tempat aneh. Tanda-tanda keberadaan tuyul, tapi ada satu fenomena unik di sini. Seringkali, orang-orang yang tidak tahu menahu soal sejarah Lawang Sewu, saat masuk ke sini malah tidak melihat apa-apa. Mereka hanya merasa kedinginan dan sesak. Kenapa? Karena di sini, energi bukan hanya berasal dari arwah penasaran, tapi dari benda mati itu sendiri. Konsep Jawa menyebutnya sebagai prana atau energi tempat yang bersejarah. Kita kembali ke pertanyaan awal video kita. Apakah nama Lawang Sewu ini hasil kesalahan terjemahan? Mari kita bedah secara linguistik dan historis. Teori kesalahan terjemahan berawal dari nama resmi bangunan ini dalam bahasa Belanda, Hoofdspoorwegstation, atau kantor pusat kereta api. Warga lokal Semarang masa itu, sebagian besar adalah orang Jawa asli. Mereka melihat bangunan ini punya banyak jendela dan pintu yang berjeje. Namun, ada sejarawan yang berpendapat bahwa istilah sewu sebenarnya berasal dari penyebutan logat kasar warga lokal terhadap kata dalam bahasa Belanda atau bahkan bahasa Melayu pasar. Mari kita lihat dari sisi psikologis masa. Masyarakat lokal tahun 1900-an sangat mengagungkan kesakralan. Bangunan Eropa yang sangat tinggi, banyak kaca, dan menara jam raksasa di mata mereka adalah sesuatu yang asing dan mengintimidasi. Takut dengan keagungan bangunan Belanda, masyarakat mulai menyebutnya dengan nama yang menakutkan untuk menjauhkan anak-anak mereka agar tidak bermain di dekat sana, atau sekadar sebagai bentuk ejekan tersembunyi. Apakah mungkin Lawang Sewu adalah eufemisme kata kota halus dari lawang setan, atau justru sebaliknya? Mari kita lihat fakta menarik lainnya. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa nama Lawang Sewu muncul belakangan, ketika pariwisata mulai berkembang di tahun 1990-an. Sebelum itu, orang hanya menyebutnya Gedung Balai Kota atau Kereta Api Lama. Jadi, di sini kemungkinan besar terjadi mistranslation by urban legend. Masyarakat modern menerjemahkan keangkeran tempat ini menjadi nama Sewu yang identik dengan horor. Padahal secara etimologi, Sewu hanyalah angka yang menunjukkan kuantitas pintu. Jadi, benarkah itu stasiun kereta setan? Jawabannya, tidak pernah. Ini adalah kantor pusat dan bekas rumah sakit. Panggilan stasiun kereta setan adalah terjemahan bebas dan plesetan yang muncul karena kebencian masyarakat terhadap penjajah, yang kemudian dibumbui dengan kisah-kisah supranatural. Kita menerjemahkan trauma menjadi hantu. Lawang Sewu adalah paradoks. Di satu sisi, dia adalah saksi bisu kekejaman penjajah Jepang dan tempat bersejarah gugurnya para pahlawan. Di sisi lain,
Dia adalah karya seni arsitektur yang memukau. Panggilan stasiun kereta setan mungkin hanyalah mitos atau kesalahan terjemahan sejarah lisan yang berkembang liar. Tapi satu hal yang tidak bisa diterjemahkan salah adalah nyawa bangunan ini. Bangunan ini punya nyawa. Dia bernafas melalui setiap jendelanya. Dan terkadang, kenangan pahit sejarah itu memanggil kembali arwah-arwah masa lalu. Lawang Sewu bukan sekadar tempat berhantu. Dia adalah monumen peringatan agar kita ingat betapa mahal harga kemerdekaan yang kita bayar di setiap lantainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Lawang Sewu dihuni arwah? Atau itu hanya khayalan kita sendiri? Atau mungkin kalian punya cerita tersendiri saat mengunjungi tempat ini? Sejarah adalah gudang hikmah. Apa yang kita pelajari hari ini mungkin menjadi kunci jawaban esok hari. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita tetap bisa terus menelusuri waktu bersama. Adakah sejarah lain yang ingin kalian ketahui? Tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pelajaran sejarah berikutnya.